hati, saya rasakan bahwa hati saya tak rasa enak hargai. Ya, lalu si Emil ini kan saya mengalir dan tidak ada tanda, saya tidak ada gejala. Kita lihat semacam secara saya terjadi sekali. Terima kasih sebuah kehormatan yang luar biasa. Salam menentukan Jakarta. Jakarta memanggil Anies Baswedan. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Jakarta memerlukan Pak Anies. Jakarta cinta Pak Anies Baswedan. Jakarta tanpa Pak Anies. Jakarta tanpa Pak Anies Baswedan. Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul nggak? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan. Itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Siapa calon yang pantas untuk menjadi gubernur DKI saat ini di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya, mohon maaf. Kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Setuju nggak kalau kita DKI secara independen? Ya lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi. Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu Ahok sudah melewati 5 tahun pasca ia keluar dari Makobrimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anies lagi. Bicara banjir, ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan dibendung, kalau makin bendung tetap dia bisa meluap kan.
Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan, Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa nggak mau ganti nama-nama jalan gitu ya. Waduh, kalau saya ganti nama jalan, repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap, surat. Semua surat itu menambah biaya, menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus saja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, asal otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah, itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian. Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi. Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Apa yang kita kerjakan itu ada. Jadi sekali lagi bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim sudah bermasalah. Hakimnya nggak benar, harus dilawan. Dipuja-puja. Ayo para blow-on pemuja demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh, pugei. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kiai Habaib dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK, insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja, udah itu aja. Oke Mas, ada satu kata terakhir Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agamaku Islam, dia nggak percaya. Oke. Silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kok. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak
negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan iktp, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca Pilpres ada yang jadi tersangka. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah, itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya
Mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies siapa di belakangnya? Oligarki satu, HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman, Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta pada akhir minggu lalu memang belum menghasilkan keputusan soal calon-calon utama. Soal jagoan-jagoan utama yang bakal dimajukan oleh PDI Perjuangan di ajang Pilkada mendatang. Salah satu keputusan utama dan terpenting Rakernas adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada 2024 yang dikomandoi oleh Bang Adian Napitupulu. Boleh dibilang, inilah salah satu keputusan terpenting dan keputusan kejutan dari Rakernas kali ini. Rakernas kali ini terasa lebih mengedepankan konsolidasi dan menaikkan moral dari semua jajaran pengurus dari seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti persiapan pilkada serentak luput dari pembahasan. Makanya di ajang Rakernas kemarin, tokoh-tokoh yang paling banyak mendapatkan sambutan dari para kader Banteng, selain tentunya mantan Capres Ganjar Pranowo, yang paling banyak mendapatkan sambutan adalah tokoh-tokoh yang dirasa bakal sanggup mengemban tugas berat bertarung di medan-medan pertempuran terberat di ajang Pilkada mendatang. Lalu, siapa saja di antara mereka atau juga di antara nama-nama lain
yang bakalan jadi andalan PDIP di pertarungan akhir tahun ini? Ada Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, Pak Hendrar Prihadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, lalu ada juga Ibu Menteri Sosial Tri Risma Harini. Namun begitu, yang perlu kita catat juga, buat memenangkan sebanyak mungkin daerah di Pilkada serentak mendatang, kunci utamanya adalah para calon. Kunci utamanya adalah para jagoan yang siap diterjunkan oleh PDIP di daerah-daerah pertarungan terpenting. Komandan Adian Napitupulu dikenal berpendirian tegas, idealis, dan tidak kompromis. Bang Adian juga lebih berani bertarung dan melawan tekanan-tekanan dari kekuasaan melalui jajaran aparatnya. Ini pastinya memberikan angin segar dan sekaligus harapan baru. Bintang yang paling disambut antusias oleh para kader PDIP tentu saja adalah Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan tampaknya dari sisi Pak Ahok sendiri, tampaknya dia ini memang sudah dan sedang bersiap buat bertarung di ajang pilkada mendatang. Pak Ahok sudah mulai melakukan kampanye halus lewat tayangan rutin di YouTube, lewat acara A3, Ask Ahok Anything. Lewat acara ini, Pak Ahok membahas berbagai persoalan masyarakat, pengalaman-pengalamannya dalam memimpin dan juga solusi-solusi yang ditawarkannya. Namun begitu, buat bertarung di Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Mereka masih kekurangan 6 kursi buat bisa memajukan jagoannya. Makanya, mereka harus menjajaki berkoalisi dengan PKB yang punya 10 kursi atau partai lainnya. Bila Jenderal Andika ditempatkan di Jakarta, maka Pak Ahok akan dikirim balik ke tempat yang lebih aman, yakni Pulau Sumatera, pulau asal Pak Ahok sendiri. Soal kemana Pak Ahok bakal ditugaskan, tampaknya PDI Perjuangan bakal menghindari menerjunkan kembali Pak Ahok di Jakarta. Ini wilayah yang dianggap terlalu beresiko buat Pak Ahok. Apalagi ada kemungkinan lawan lama yang pernah mengalahkannya, yakni Pak Anies Baswedan, dia juga bakal bertarung lagi di Pilkada Jakarta. Untuk melawan Pak Anies, PDI Perjuangan bisa memajukan bintang baru mereka, yakni Pak Andika Perkasa. Ini adalah nama yang bisa memporak-porandakan hasil survei selama ini. Kali ini Pak Ahok bakal diterjunkan buat memenangkan Sumatera Utara. Kebetulan di provinsi tersebut, PDI Perjuangan bisa maju sendirian. Makanya kalau benar ditugaskan di Sumut, Pak Ahok sebetulnya bisa tancap gas sedini mungkin. Sekarang kita beralih ke kandang banteng berikutnya, yakni Bali. Di Pulau Dewata, PDIP sangat dominan. Mereka menguasai 32 dari 55 kursi DPRD. Dengan modal hampir 60 kursi di legislatif, posisi calon dari PDIP sangatlah kuat. Namun begitu, kabarnya kondisi ini bukan jaminan bahwa Iwayan Koster, gubernur incumbent dari PDIP, bakal otomatis mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Bisa jadi tiket cagup nantinya malah bakal diberikan kepada salah seorang bupati atau wali kota di Pulau Bali yang lebih muda dan berprestasi. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Di ujung Pulau Jawa ini, kandidat terkuat adalah gubernur incumbent, Ibu Khofifah Indar Parawansa. PDIP ada peluang ikut menyokong Ibu Khofifah. Pembicaraan sudah dijajaki, tapi tampaknya mereka akan kesulitan mengajukan cawagup buat jadi pendamping. Sebab sejauh ini Ibu Khofifah bersikukuh untuk tetap maju dengan pasangannya selama ini, yakni Emil Dardak dari Partai Demokrat. Kalau ternyata nanti nggak berhasil berkoalisi dengan PKB dan PDIP harus jadi partai terbesar dalam koalisi lain yang bakal terbangun, kemungkinan nama yang lebih populer dan menasional yakni Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini yang bakal dimajukan buat menantang Ibu Khofifah. Kalau harus berhadapan dengan Ibu Khofifah, tampaknya PDIP bakal memilih berkoalisi dengan PKB yang jadi pemenang Pileg di Jatim. Kalau ini terjadi, PDIP hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur. Bisa jadi kader darah biru mereka, Mbak Putih Guntur Soekarno, keponakan dari Ibu Mega,
dia bakal dimajukan lagi seperti di Pilgub Jatim di tahun 2018 yang lalu. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Tengah, ke kandang banteng Jawa Tengah. Di provinsi ini, PDIP juga bisa maju tanpa berkoalisi. Makanya, di sini mereka pun bisa tancap gas. Apalagi calon lawan yang bakal mereka hadapi ini sangat berat. Kemungkinan besarnya adalah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi yang mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Selain itu, mengingat beratnya lawan yang dihadapi, tampaknya PDIP harus tetap memilih jalan berkoalisi, menerima cawagup dari partai lain, dari partai berideologi Islam buat melipat gandakan kekuatannya. Kalau mau memenangkan pertarungan di kandang mereka sendiri, di Jawa Tengah, PDIP perlu cepat-cepat mengumumkan calonnya agar bisa segera menandingi kampanye terselubung namun masif yang sudah dijalankan oleh calon lawan. Jagoan utama PDIP di Jateng adalah Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, yaitu Hendrar Prihadi. Nama lain yang semula dihembus-hembuskan, yakni Bambang Pacul, tampaknya sekarang sudah menghilang dari peredaran. Oke, itu tadi perkiraan formasi utama PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada di wilayah-wilayah kandang banteng. Di 5 provinsi besar di mana suara PDIP cukup signifikan. Apakah perkiraan ini bakal mewujud? Ataukah nanti ada perhitungan-perhitungan akhir yang menentukan dan merubah peta kekuatan? Kita perlu bersabar sedikit ya buat tahu formasi akhirnya. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.